Ya, sekarang kita bahas dulu nih bagian fasadnya. Di depan ini dia dapat carport ya untuk satu mobil, dan lantainya dia adalah keramik. Nah, ini jenis keramik yang kasar ya. Terus di sebelah sini dia juga ada variasi nih. Nah, ini listnya dia pakai batu sikat, batu-batuan kecil-kecil, terus disatukan dengan semen jadi halus begini. Nah, di bagian depan ini, depan carport ini, dia bisa difungsikan sebagai ruang santai ataupun ruang tamu. Nanti kita lihat di dalam ya. Nah, ini posisi rumahnya juga di atas nih, atau dia lebih tinggi daripada permukaan jalan. Tuh, dia lebih tinggi kurang lebih 50 cm ya ini dari tanah. Untuk masuk kita harus naik 2 undakan dulu seperti ini. Nah, ini dia granitnya pakai granit tile ukuran 60 x 60. Terus di samping sini juga ada taman kecil ya. Kalau misalnya iseng-iseng mau bertanam kecil-kecil, nah itu di sebelah situ masih ada. Nah, untuk rumah yang satu ini, dia pakai pintunya double ya. Artinya dia dua lapis atau 2 layer. Jadi di dalam tuh adalah pintu utamanya yang dari kayu. Nah, di depan sini dia ada tambahan pintu lagi nih dari pemiliknya. Dia dikasih pintu teralis besi dengan kawat nyamuk. Pintu ini fungsinya tentu saja untuk keamanan tambahan ya. Selain itu dia juga berfungsi jika pemilik rumah ingin mendapatkan udara segar di siang hari ataupun di pagi hari. Jadi dia punya 2 pintu, tinggal buka aja pintu yang di dalam, sementara pintu luar tetap tertutup. Nah, jadi angin tetap bisa berhembus dan cahaya bisa masuk dengan maksimal. Yuk kita masuk ke dalam. Ini yang tadi saya tunjukkan di depan carport ya posisinya. Ini bisa jadi untuk ruang menonton atau ruang keluarga atau bahkan ruang tamu. Nah, di sebelah sini juga ada space. Ruangan utamanya nih bisa dibuat keperluan macam-macam tergantung kalian atau tergantung pemiliknya. Tapi kalau di sini dia belum diisi nih. Ya. Nah, ini dia dikasih teralis tambahan ya seperti ini, senada dengan pintu tambahan yang tadi di depan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi tuh, jadi cahaya tetap bisa masuk secara maksimal dan udara juga tersirkulasi dengan baik. Di ruang tengah ini dia juga dipasang kipas besar seperti ini dengan lampu ya. Ini tinggi ceilingnya kurang lebih 3 meter. Simple rumahnya, minimalis desainnya. Oke, kita lihat dulu sebelah sini. Nah, ini tambahan ya ini. Jadi kalau misalnya kalian punya anak kecil, ini perlu sekali ya seperti ini, karena ini posisi kamar mandinya agak menurun di bawah. Itu. Jadi ini cukup berbahaya kalau misalnya kalian punya anak kecil yang baru belajar jalan atau baru bisa jalan. Teralis-teralis atau pembatas seperti ini diperlukan supaya menjaga keselamatan anak-anak ya. Nah, ini kamar mandinya cukup kompak, tapi dia juga cukup fungsional karena dia berada di bawah tangga. Dia masih bisa ditempatkan shower untuk mandi dan juga tentu saja kloset. Ruangan yang kompak seperti ini tidak lantas membuat fungsinya jadi berkurang. Jadi dia fungsinya maksimal tuh. Sampai di ujung tangga di sebelah situ, dia masih bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang. Oke. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita cek dulu lantai 1 ada apa aja. Kamar pertama di lantai 1 ini dia memiliki luasan lebar 3 meter, sedangkan panjang belakangnya 2,5 meter. Nah, jadi nggak heran ya karena rumah ini juga dia memiliki luas lahan 5 meter lebar, sedangkan panjang ke belakang 13 meter. Jadi ini rumahnya memanjang ke belakang. Oke, kita lihat ke area belakang rumah ini. Nah, ini dikasih separator ya. Kasih separator seperti ini, kasih jendela atau pintu sliding.
Nah, kalau lihat dari sini, dia seperti nggak ada pembatas sama sekali ya. Ini juga menambah kesan luas untuk rumah ini, karena rumahnya juga kompak. Hal-hal seperti ini memang dibutuhkan untuk rumah dengan lahan yang kompak. Jadi harus pinter-pinter menatanya nih. Jadi rumah yang kompak bisa tetap terlihat luas dengan jendela besar dan pintu sliding seperti ini. Dia nggak makan tempat ya. Tuh. Ya, ke area belakang rumah ini ada taman kering. Dia pakai rumputnya rumput sintetis sebelah sini. Tuh. Di sini juga berfungsi sebagai pencahayaan alami karena dia ada void yang langsung tembus ke atap ya. Tuh. Di area belakang ini ada dapur ya. Ini jadi satu dapur bersih sekaligus dapur kotor. Nah, ini dapurnya kompak juga nih. Dapur ini memiliki luasan panjang ke belakang. Ini saya ngitungnya dari muka bangunan ya. Berarti ini panjangnya ke sini. Panjang ke belakangnya 1,5 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Dan ini cukup ya untuk dijadikan dapur. Tuh, ini untuk aktivitas masak cukup banget. Karena dia sudah dilengkapi dengan kompor tanam, dengan 2 buah stool seperti ini, dan juga ada kitchen sink untuk bersih-bersih. Dan ini dia kerennya lagi, sudah di custom sedemikian rupa nih. Sekaligus dia juga membuat storage di bagian bawah. Nah, yang unik lagi, di bagian dindingnya sini dikasih ornamen bata ekspos ya. Tapi ini bukan bata ekspos karena dia adalah keramik. Tuh, jadi ini keramik motif bata ekspos seperti ini. Warnanya putih senada dengan kitchen table-nya. Keren ini. Ya, desain dapur dengan ruangan kompak seperti ini bisa kalian terapkan ya di rumah. Jadi dapur tuh nggak mesti luas banget. Dengan lahan yang kompak, dia juga bisa disulap menjadi dapur yang fungsional seperti ini. Nice. Oke, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Nah, ini adalah lantai 2 dari rumah ini. Karena pemilik rumah punya anak kecil ya, jadi dia faktor safety-nya harus dikedepankan. Jadi kasih tambahan lagi seperti ini, tuh, supaya keselamatan anak-anak lebih terjamin. Karena ini berbahaya ya, misalnya anak kecil kita biarin tanpa pintu penjaga seperti ini nih. Ya, sampai di lantai 2. Di sebelah sini masih ada space untuk bisa dijadikan sebagai ruang serbaguna ya, tergantung kebutuhan kalian. Nah, kita cek dulu sebelah sini. Kamar kedua adanya di lantai 2 ini. Dia panjang ke belakang kurang lebih 2,5 meter, sedangkan lebarnya juga 2,5 meter. Dan dia dapat pencahayaan dan udara alami dari jendela di sebelah sini. Nah, ini jendelanya ke belakang tembus ke area void ya. Nanti kita cek. Kamar ini juga menggunakan material yang sama dengan yang di bawah. Dia pintunya pintu kayu seperti ini. Sedangkan jendelanya dia pakai aluminium. Tuh. Dan udah ditambahin teralis seperti ini ya. Oke, dan ini adalah area kamar mandi lantai 2. Area kamar mandi lantai 2 ini sebenarnya tidak lebih luas daripada area kamar mandi lantai 1 tadi. Tapi kamar mandi ini dapat pencahayaan yang lebih bagus dari kamar mandi lantai 1 karena dia dapat sirkulasi udara alami. Dengan luasan 1,5 kali 1,2 meter, kamar mandi ini masih bisa dipasangi kloset dan juga shower. Tuh. Dan juga dia masih bisa dipasang water heater ya. Oke, sekarang kita cek area belakang lantai 2. Nah, ini adalah akses untuk ke area belakang ya. Jadi ini sesuatu yang keren juga karena dia pintunya dibuat dari kaca seperti ini. Nah, ini selain menambah pencahayaan di rumah ini,
Dia juga menambah kesan luas ya, karena dia punya void di belakang rumah. Dia manfaatkan pintu kaca untuk pencahayaan alami, jadi siang-siang nggak perlu nyalain lampu. Nah ini area belakang ini, kita lihat. Nah ini dimanfaatkan untuk area cuci dan jemur ya. Jadi sirkulasi udara di sini cukup bagus. Malah bisa dibilang pencahayaannya juga sangat maksimal karena dia dikasih atap yang terbuat dari fiber transparan seperti itu. Jadi cahaya matahari bisa masuk. Di sebelah sini ada akses untuk ke area toren ya. Tuh. Jadi misalnya mau maintenance torennya bisa diakses dari tangga ini. Dan ini tangganya juga keren menurut saya karena dia tidak sampai bawah. Itu artinya dia tidak makan tempat untuk di bawahnya, dan juga lebih safety untuk anak-anak. Jadi kalau anak kecil dengan usia-usia tertentu dia nggak bisa manjat ke sini karena ini cukup tinggi ya. Tuh, ini cukup tinggi. Buat orang dewasa aja ini masih effort untuk manjat ke sini, apalagi untuk anak-anak kayaknya nggak nyampe. Oke, di sebelah sini void nyambung ke bawah ya. Kalau kita lihat tadi di bawah ada void. Nah, ini sambungannya. Tuh. Jadi sirkulasi udara di sini bagus banget. Dan juga dia dikasih safety dengan railing seperti ini. Motifnya masih sama seperti teralis di jendela bawah ataupun jendela atas, tapi dia warnanya yang ini gelap. Dan dikasih handle kayu seperti ini ya, supaya lebih natural lagi dan lebih kesannya lebih hangat gitu. Sekarang kita mau ke kamar ketiga atau juga bisa dikatakan kamar utama dari rumah ini ya. Nah ini adanya di area depan rumah. Ini dia kamar utama dari rumah ini. Karena luasan rumah ini adalah 5 meter, berarti dia lebar kamar ini adalah 5 meter. Panjangnya kamar ini adalah 3,5 meter. Dan juga dia dapat bukaan yang lebar seperti ini nih. Tuh 2 pasang jendela. Selain itu, dia juga dapat akses untuk ke balkon. Jadi ini kamarnya dapat balkon ya. Pintunya juga lagi-lagi dia pakai pintu kaca supaya lebih terkesan luas dan juga cahaya bisa masuk dengan maksimal. Oh ya teman-teman, ini lantai di kamar utama agak beda ya, karena dia pakai parket motif kayu. Jadi kesannya lebih hangat di kamar utama ini. Terus kamar utama ini juga memiliki lemari yang setinggi plafon nih. Jadi dia tidak ada celah di atas plafon karena dia tingginya mentok sampai ke plafon, yaitu kurang lebih 3 meter ya. Terus dia juga desainnya menarik karena dia menerapkan elemen kaca pada pintu-pintu lemari. Jadi selain untuk tempat ngaca, dia juga bisa dijadikan aksen supaya rumah ini terlihat lebih luas. Tuh, desainnya unik ya. Dengan desain yang simple dan minimalis, lemari ini tentu saja bisa menyatu dengan konsep rumah ini. Oke, sekarang coba kita cari udara segar di balkon. Ya itu dia tadi video saya tentang rumah minimalis 5x13 meter. Jadi kalau misalnya kalian punya keterbatasan atau lahan yang kompak, tidak menutup kemungkinan bagi kalian untuk memiliki rumah yang nyaman dan